memiliki SIP yang berlaku ya, surat izin pacaran dok. Salah ya, bukan. Kemudian mencabut STR-nya dan kalau perlu selamanya. Kalau saya lagi nyetir, nanti mobil saya di stop polisi, kemudian saya ditangkap langsung dibawa ke kantor polisi untuk dipenjarakan. Memang jadi dokter gigi itu nggak ringan ya. Masih mau terus jadi dokter gigi? Hari ini saya akan mulai dengan pantun aja ya, supaya menjawabnya semangat begitu. Senyumnya dikulum. Oh, kurang kompak ya. Senyumnya dikulum. Lipstiknya nempel di gelas. Assalamualaikum. Para peserta Foril 13. Oke, ya udah biar makin kompak kalau gitu izin saya mau kasih pantun satu lagi deh. Beli ayam bakar makannya di teras. Apa kabar peserta Foril 13? Oh, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya berbangga sekali mendapat suatu kehormatan diundang oleh Foril 13 untuk hadir pada salah satu sesi di event bergengsi kedokteran gigi Indonesia, apalagi kalau bukan Foril 13 ini. Boleh tepuk tangan yang keras dong atas kebanggaannya. Ya, dan kali ini juga saya akan memoderatori para narasumber kita yang hits Indonesia. Jadi kalau udah gak kenal nih udah kebangetan deh. Bukan lagi salah, bukan lagi kurang update, tapi dosa kayaknya ya. Karena ketika narasumber kita ini selalu tampil setiap saat dengan begitu banyak prestasi, sumbangsinya, kemudian segala apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan dan pengembangan dari profesi kedokteran gigi kita. Begitu ya. Dan nama-namanya adalah, sudah pada tahu belum? Kalau gitu saya sebutkan aja ya. Yang pertama ada tuan rumah, Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti Enkes. Assalamualaikum Prof. Pada kenal Bang ya? Iya. Nah, beliau ini sebenarnya kalau saya bacakan CV-nya ya, itu ya berlapis-lapis lembarannya. Karena kita cuma dikasih waktunya 5 menit, padahal kita bisa bacanya beberapa jam untuk prestasi-prestasi dan karir beliau. Maka saya akan bacakan beberapa CV yang perlu diketahui selain dari prestasi-prestasi beliau ya. Semua sudah tahu ya pastinya kalau Prof. Eri ini adalah seorang guru besar ya. Walaupun badan beliau ya imut ya, tapi prestasinya itu segede gunung ternyata kan ya. Dosen juga dan prestasinya juga dibuktikan dengan karirnya sebagai Dekan FKG Sakti. Bangga dong yang punya Profesor Eri sebagai dekannya, boleh lagi tepuk tangannya. Oke. Nah beliau ini kan sebagaimana kita tahu ya, ternyata semua orang setuju kalau beliau adalah sosok seorang pekerja keras begitu ya. Ya pekerja keras dibarengi juga dengan pekerja cerdas tentunya. Pekerja ikhlas ya Prof ya, seringkali beliau menjadi tamu kehormatan tanpa dibayar sama sekali. Dan yang paling penting adalah baterainya beliau itu udah alkalin. Ya, nggak pernah habis, mau sampai jam berapa malam pun beliau punya baterai alkalin. Angkatan 90-an pasti tahu iklan alkalin ketika semua orang sudah pingsan, beliau masih berjalan dengan kekuatan baterai yang tidak pernah habis casannya, begitu ya. Ternyata kalau ditanya resepnya malah rajin puasa Senin Kamis loh. Dan ada lagi yang saya dapat informasinya Prof, ternyata beliau juga rutin mengkonsumsi jus KWA namanya. Hebat kan, kita bisa tahu jus KWA itu ternyata jus apa Prof? Kentang, wortel dan apel. Wow, luar biasa kan. Ternyata formalin yang bikin beliau awet muda itu jus KWA ya. Dicatat baik-baik, nanti kita minta ya berapa banyak yang mesti dimasukin ke blender. Begitu ya. Jangan lupa beliau juga jago nyanyi kan.
ya. Dalam setiap acara, setiap pemotretan pada event apapun ya, harusnya kita foto-foto. Akan selalu ada bonus tambahannya berupa video. Karena beliau akan menjadi seorang motivator dan provokator untuk yel-yel bersama. Begitu kan ya Prof? Jadi kalau ada beliau gak bakalan gak seru. Oke, baik kalau gitu saya akan lanjut lagi ke CV pembicara kita kedua, narasumber kita kedua. Beliau adalah Dr. Gigi Suryono SHMM PhD. Tepuk tangan yang paling meriah dan spektakuler untuk beliau. Beliau ini lebih suka dikenal sebagai bukan dokter gigi karena kita semua udah tahu. Bukan juga sebagai dosen karena semua orang juga sudah tahu. Bukan juga sebagai dekan universitas ternama Indonesia karena semua orang juga sudah tahu. Karena beliau lebih suka dan merasa tertantang ketika beliau membahas hobinya yang lain, yaitu sebagai petani ya. Sampai kalau Anda mau bertanya asal usul pepaya silahkan bertanya kepada beliau gitu ya. Atau memanen yang baik dari buah pisang begitu. Dan yang terakhir itu di reel IG-nya itu saya lihat bagaimana beliau bisa menghipnotis ayam yang pemalu menjadi pemberani. Begitu ya. Ada lagi. Ternyata walaupun beliau dikenal katanya ada yang bilang agak-agak gak percaya sih ya kalau yang udah kenal beliau sebagai dosen yang galak katanya. Beliau ini ternyata jago stand up comedy loh. Jadi beliau itu pelawak. Tapi yang paling seru beliau itu juga jago sulap. Bagaimana kalau nanti sebelum tampil beliau tampil sulap dulu buat kita semua. Setuju? Setuju. Jadi acara kali ini ya Prof ya, izin para dokter, para suhu, para narasumber, walaupun berbau etik, disiplin dan hukum yang biasanya itu udah harus kayaknya kanebo kering gitu ya, kaku gitu. Serius, kali ini akan dibawakan dengan sersan alias serius, santai. Baik, jangan penasaran karena saya akan membacakan dulu lagi satu CV narasumber kita yang hits juga se-Indonesia. Beliau adalah ketua saya, bos saya ini di PBPDGI Biro Hukum. Beliau adalah Dr. Gigi Edi Sumarwanto MM MHKes. Boleh tepuk tangannya lagi yang paling meriah. Nah, beliau ini adalah saya rasa beliau lebih cocok dipanggil sebagai spesialis direktur rumah sakit. Begitu ya Dok ya. Karena 32 tahun menjadi direktur, luar biasa staminanya Dok ya. Dan ini beliau juga selain menjadi dosen di universitas-universitas terbuka, beliau juga ternyata mengajar di dentistpreneurship. Ya, mulai dari tata usaha. Oh, pernah punya hotel juga ya, Dok ya. Nah, kalau mau memulai bisnis juga sebagai dokter gigi, mau buka klinik, mau buka rumah sakit, mulai dari survei pasar, marketing dan sebagainya, nanti kita ternyata juga boleh berguru sama beliau. Jadi kita ada kelas lanjutan sepertinya Prof setelah ini, begitu ya. Baik. Kalau begitu, izinkan saya untuk memulai etik sesi dari kita hari ini tentang etik, disiplin, dan law implication in professional dental practice. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah? Dan akan diawali dengan atraksi sulap dari salah satu narasumber hits kita. Silakan Dr. Suryono. Selamat malam para dokter istrinya Raffi Ahmad. Kenapa begitu? Dokter gigi. Namanya istrinya Raffi Ahmad siapa? Gigi. Gigi ya, para dokter gigi ya. Iya. Baik, Bro. Saya lihat di sini kok malam terus ya. Jadi begitu masuk ruangan kalau di desa saya, itu kalau ada lampu hidup berarti malam hari. Makanya saya katakan selamat malam para dokter istrinya Raffi Ahmad. Ya. Oleh karena itu, karena di tempat saya tidak pernah lihat layar sebesar ini, saya tak foto dulu. Oh. Kita nggak ikut dipoto juga Dok. Nah, mohon maaf, tadi kok angkat-angkat tangan ya. Jadi sebenarnya saya tidak moto ke sana, saya cuma moto layarnya. Nanti mau pamer sama teman-teman di UGM nih loh, Trisakti punya layar yang gede banget gitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Suryono. Ya kalau dilihat dari namanya sih orang Deso ya kan begitu. Tapi alhamdulillah walaupun Deso sudah berkah ya kan begitu. Tapi nama Suryono itu, Prof. Eri, Pak Edi, tidak akan bisa menjadi orang kaya di Jawa. Karena apa?
Nama orang Jawa yang paling kaya itu adalah Kamidi. Saya tadi lewat dari bandara ke sini, ada baliho besar, mau daftar di Trisakti, hubungi Kamidi. Ya. Kemudian ada yang jualan rumah mewah, bila pesan hubungi Kamidi. Ya Kamidi lagi yakin tuh. Kamidi itu sampai nomor WA-nya banyak sekali ya kan begitu. Ini kok enggak ada yang tertawa berarti asosiasinya rendah ya kan begitu. Ya kan gitu. Ini asosiasinya rendah. Orang serius terus pasti ya kan begitu. Serius terus. Oke, karena serius saya bikin sulapan aja. Butuh gunting? Iya butuh gunting. Loh ini lihat. Siapin dong. Asli enggak ini? Siapin. Asli kan? Oh asli. Itu tali. Ini kita pegang di sini ya. Kita tekuk begini ya. Asli kan? Sekarang dipotong. Dipotong. Oke, dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pembukaan ini ya? Iya. Pembukaan. Potong jadi dua begini ya. Potong jadi dua begini ya. Lihat ya. Jadi dua seperti ini. Ini mah difoto kan? Oke. Harusnya belah dua ya dok ya. Ini kita ikat seperti ini ya. Diikat. Iya. Coba ditarik sana biar kenceng. Oke. Okay. Ya. Oh oke. Nah ini sekarang mau saya ubetnya ke tangannya Bu Leni. Tolong. Oh belum ya. Ya. Coba kita lihat lagi nyambung enggak Bu Leni? Apanya? Yang tadi di talinya. Iya. Kok mana simpulnya dok? Wow, luar biasa simpulnya. Ini ada maknanya. Gak jadi dimarahin istrinya. Ada ini sungguh kompornya di bawah bau. Iya, ada maknanya. Ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya adalah setelah kita sekian lama terpisah karena pandemi COVID-19. Yes. Kali ini dengan adanya Forel ke 13. silaturahmi secara luring tersambung kembali. lagi ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sulapnya, asik. Hari ini kita bakal bahas etik, disiplin dan hukum dalam implikasinya di kedokteran gigi secara profesional. Oke. Baik. Nah, kalau begitu kita akan coba mulai bahas dengan para pakar-pakar ini ya. Jadi memang kalau di PDGI, terutama saya di Biro Hukum PBPDGI, akhir-akhir ini ya Prof, Dok, kok makin banyak gitu ya, aduan dari pasien gitu ya. Kemudian keluhan juga dari pasien, bahkan dari rekan sejawat juga. Bahkan ada beberapa yang sudah dapat somasi gitu Prof. Ada yang sudah diadukan langsung ke MKDKI. Pasien kita ternyata lebih mengikuti update ya. Bagaimana dokter gigi itu ternyata bisa diadukan, bisa digugat, bisa dituntut gitu Prof. Ternyata yang paling lucunya lagi kalau kita panggil untuk klarifikasi gitu ya Prof ya. Banyak sejawat kita yang boro-boro tahu kalau dia sudah melanggar gitu. Karena biasanya keluhan-keluhan itu kan diakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan gitu ya Prof ya. Mereka nggak tahu dan mereka boro-boro juga gitu ternyata Prof tahu bedanya pelanggaran etik gitu ya. Apa itu gitu ya, mana yang disiplin, mana pelanggaran hukum gitu Prof. Terus kalau mereka mau tidak melanggar acuannya apa Prof gitu. Atau kemudian mereka sanksinya apa, siapa yang mengadili gitu. Dan yang terakhir nih yang lucu nih Prof ya, ini kisah nyata beberapa dokter gigi kita gitu Prof ya. Sampai ada yang stres karena diadukan, padahal dia baru diadukan biasanya ke MKDKI gitu ya. Tapi setiap kali ketemu menangis. Lalu saya bilang, apa yang membuat kamu menangis? Apa yang paling kamu takutkan, yang terburuk terjadi? Iya dok, saya takut keluar kalau saya lagi nyetir nanti mobil saya di stop polisi, kemudian saya ditangkap langsung dibawa ke kantor polisi untuk dipenjarakan. Padahal laporannya cuma MKDKI, bahkan belum sempat sidang ya dok ya. Gitu, jadi mungkin rekan sejawat juga banyak yang belum tahu, jadi kita minta pencerahannya ya dari para suhu kita, begitu Prof. Izin, silakan Prof. Terima kasih Dokter Leni, tepuk tangan dulu ya. Beliau ini nih cantik gini tuh magister hukum ya, lagi ambil dokter untuk hukum juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya para sejawat sekalian.
Oke, tadi yang ditanyakan sama Dokter Leni ini memang terjadi ketidaktahuan sebenarnya pelanggaran-pelanggaran apa sih yang ada, kok seringnya ada yang masuk penjara juga gitu ya. Yes. Kemudian ada juga yang dituntut, kemudian juga nggak apa tuh dia tetap aja praktek gitu ya. Nah mungkin kita biar sama-sama satu persepsi, kita lihat dulu. Ini kita nih punya sebagai norma untuk kita sebagai seorang dokter gigi, tentunya ada 3 norma yang perlu diketahui dari teman-teman sekalian sejawat. Ini reminding aja, kalau mahasiswa saya sih sudah hafal juga nih, pasti yang lain juga udah hafal. Bahwa 3 norma itu, norma pertama adalah yang berkaitan dengan etika, yang tentunya itu berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang dokter gigi. Kemudian juga norma yang kedua adalah norma disiplin. Ini biasanya kaitannya adalah bagaimana kita melakukan suatu keilmuan ya berkaitan dengan kemampuan kita atau kompetensi kita. Kemudian yang norma yang ketiga adalah tentang hukum. Nah kalau lihat 3 ini makanya tadi Dokter Leni bilang kok banyak yang nggak tahu bahwa ini apa sih kok ada pelanggaran banyak banget gitu ya. Nah ini kita akan ketahui bahwa kalau ketiga norma-norma ini perlu dipahami sekali bahwa berbeda dalam penanganannya, berbeda sanksinya, berbeda pula siapa yang akan melakukan penyelesaian dari 3 hal tersebut. Nah ini kalau kita lihat, bisa kita lihat bahwa diperhatikan bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang dokter atau dokter gigi yang melanggar etika itu tentu ada yang kita sebut dengan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Gigi (MKEKG). Itu adalah salah satu unsur dari PDGI. Kemudian kalau kita melanggar disiplin, kita akan tahu bahwa MKDKI atau Konsil Kedokteran Indonesia, unsur yang ada di unsur di KKI, yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dan yang terakhir adalah hukum, bisa kita lihat di sini ada pidana maupun perdata. Nah, teman-teman sekalian, ini hanya reminding aja bahwa ada 3 pelanggaran selama kita berpraktek yang bisa dikenai kepada kita semua. Tapi amit-amit sekarang knock wood aja semuanya, nggak ada wood di sini ya. Knock, jangan sampai menutup mata kita nggak pernah terkena pelanggaran ini. Izin saya mau kasih sedikit aja ilustrasi ya, ini dia. Oke, mungkin saya bisa ceritain bahwa ini saya blur karena, tapi sebenarnya ini datang dari TikTok ya, jadi artinya ada di sosial media. Jadi ada seorang dokter gigi ternyata tiba-tiba menulis, mengupload di TikTok bahwa dia kesel sekali dengan pekerjaan dari dokter gigi lain gitu ya, yang membuat si pasien itu menjadi mengeluh setengah mati karena kesakitan. Tapi yang kita sedihkan tuh dia ungkapkan di dalam media sosial. Pokoknya intinya gitu deh ya, bahwa si dokter gigi ini merasa bahwa marah. Dia di TikTok itu dia sampai bilang, oke. Saya dokter gigi dan saya nggak kenal pasiennya siapa, saya nggak kenal dokter giginya siapa. Kalau dilihat dari foto, buat dokter belajar lagi anatomi dan siapa yang ngajarin lu begitu? Lu lulusan dari mana? Dan buat pasien, fear nothing. Karena itu hak pasien. Saya ingatkan kepada dokter gigi ya, yang ngasal-ngasal praktek begitu ya. Izin Anda bisa dicabut. Oke, nah ini salah satu contoh yang ada di media sosial ternyata keluar, pasti tadi ada dari, saya sih terus terang aja sumbernya dari TikTok ya, bisa dilihat banyak sekali. Nah ada agak miris gitu ya, rupanya yang bersangkutan dokter gigi juga. Nah ini saya ada, oke kita diskusi ya Mas Suryono dan Mas Edi. Nah kalau kayak gini tentu gimana nih, ini ada sosial media di dalamnya. Kemudian ada tentu di dalamnya juga ada hal-hal yang
kesejawatan tentunya ya. Dia akan membicarakan kesejawatan juga dan tentunya juga ada kompetensi dari dokter gigi yang kelihatannya memang perlu kita bahas nih ya. Kita tahu, kita lihat dari sudut seperti ini karena terus terang saja semenjak ada sosial media pasti ada segi positifnya sosial media ini tetapi ada segi yang kita juga mesti hati-hati. Oke, silakan Mas. Gimana Mas? Baik, terima kasih. Jadi kalau orang hukum itu begitu melihat ada informasi maka akan ditelusur dulu. Yang pertama, sumbernya valid tidak, ya kan itu tadi ada informasi video. Yang kedua, siapa yang melakukan tadi? Apakah itu pasien atau dokter gigi, ya. Nah, seandainya ya tadi yang jadi membuat video itu adalah seorang dokter gigi, ya. Maka ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Ya, terkait dengan yang pertama adalah kesejawatan. Jadi di dalam kode etik kedokteran gigi kita itu kan mengenal ya kode etik kedokteran gigi Indonesia di mana ya kita harus memperlakukan teman sejawat sebagaimana kita ingin diperlakukan kan begitu ya Mbak Leni ya. Siap, Ya. betul. Keingat deh waktu kita pengambilan sumpah itu ya. Betul, ya itu penting. Sumpah Ya. dokter gigi juga ada ya Prof ya. Ya. Iya. Itu kalau itu seandainya yang melakukan adalah dokter gigi, maka sebenarnya perlu loh diberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Nah, caranya bagaimana? Ini juga penting, harus beretika juga. Kalau seandainya itu di media sosial, maka teman sejawat yang lain kalau mau memperingatkan teman sejawat kita ya jangan dalam konteks chatting yang sifatnya umum ya. Karena kalau ada yang tidak tahu ya nanti malah ikut-ikutan ya jenengan bisa dibully, bahkan mungkin teman sejawat lain juga jadi dibully. Nah, kalau ketemu orang yang mungkin paham hukum, nah ini bisa menjadi lahan ya, lahan untuk bagaimana mendapatkan sesuatu dari proses yang publish di media jadi sosial itu ya. Nah, tuh kan. Jadi teman-teman sekalian bisa kita lihat ini ini baru satu kasus nih ya, artinya kesejawatan. Artinya dia sudah melanggar justice yang kita punya di bioetika. Nah, kalau gitu ini kan baru antara ini ya, antara kesejawat dengan sejawat. Tadi ada lagi satu poin kita mesti garis bawahi bahwa jangan sampai kita menegur dengan chattingnya di sosial media lagi. Ya kalau kita kenal, nih kebetulan ada yang kenal nih soalnya sama itu. Ternyata itu adalah seorang dokter gigi. Yang tadi berbicara seorang dokter gigi. Nah nanti tugasnya Bu Leni ya untuk ngingetin. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau udah kayak gitu, ya misalnya nih betul ternyata under standard nih ya yang dilakukan oleh dokter gigi yang dibicarakan tadi. Kalau dilihat dari itu gimana dengan sudut MKDKI Mas Edi? Kan MKDKI itu adalah unsur yang ada di KKI ya. Gimana nih Mas Edi? Baik, terima kasih para peserta semuanya dan para narasumber. Saya tertarik sekali video tadi itu. Sebenarnya saya sudah pernah nonton ini. Saya memang melihat bahwa menjadi seorang dokter gigi itu kan satu profesi yang memang keluhurannya perlu kita jaga ya. Oleh karena itu sebagai seorang dokter gigi memang terikat pada norma-norma yang tidak bisa kita itu semau gue gitu Prof. Jadi kalau tadi Prof menyebut bahwa terikat pada 3 norma itu adalah norma etik, norma disiplin dan norma hukum. Nah terkait dengan norma disiplin seorang dokter gigi itu memang sekali lagi tidak bisa kita itu semau gue. Apa yang aku mau itu yang aku lakukan terhadap pasienku. Meskipun pasiennya barangkali juga karena tidak tahu mau-mau aja diperlakukan. Tetapi tidak boleh seperti itu. Jadi di dalam disiplin profesi itu bahwa sebetulnya ada rinciannya itu 28 butir tentang pelanggaran disiplin profesi itu. Tetapi kalau saya peras itu ya kira-kira menjadi 3 itu adalah bahwa kita bekerja itu harus memang sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi itu artinya bukan hanya soal bisa, tetapi berwenang apa tidak. Misalnya pernah mengikuti kursus, bisa magang, kemudian bisa tapi tidak mendapatkan satu lisensi gitu ya, itu tentu bukan kompetensi. Terus yang kedua tentu terkait dengan soal bahwa bekerja itu ada SOP-nya.
Meskipun pasien katakanlah minta dicabut karena sudah giginya beberapa minggu yang lalu sakit, kita tidak boleh langsung kemudian mencabut karena bisa jadi pasien ini punya riwayat penyakit yang kontraindikasi kalau dicabut. Jadi dalam hal ini SOP-nya harus diikuti, harus dianamnesa dulu, kalau perlu diperiksa penunjangnya dan sebagainya. Itu yang terkait dengan SOP. Dan yang ketiga ini terkait dengan perilaku. Terkait dengan perilaku itu adalah bahwa seorang dokter gigi yang tadi saya sebut tidak boleh semau gue itu adalah bahwa dia tidak boleh melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Atau sebaliknya, dia tidak melakukan sesuatu yang jadi itu harusnya dilakukan, tidak dilakukan, harusnya tidak dilakukan, malah tidak dilakukan. Malah dilakukan maksudnya itu adalah sesuatu pelanggaran disiplin. Nah, dan pelanggaran disiplin itu ada sanksinya, Prof. Seorang dokter gigi yang melanggar disiplin itu nanti bisa dicabut STR-nya. Kalau dicabut STR-nya, otomatis SIP-nya tidak bisa berlaku. Meskipun SIP itu yang menerbitkan adalah Dinas Kesehatan atau Dinas satu atap untuk perizinan. Itu karena dasar penerbitan surat izin praktek itu adalah STR, kalau STR-nya dicabut, maka secara yuridis SIP tidak bisa lagi berlaku dan dokter nggak bisa praktek. Oleh karena itu kita memang harus hati-hati untuk jangan sampai melanggar disiplin profesi tersebut. Oke, nah jadi kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian bahwa pada saat kita melakukan pelanggaran disiplin, tentu ada sanksinya. Sanksinya tadi sudah disampaikan bisa saja diberhentikan STR-nya, kemudian juga reschooling ya bisa ya. Kalau sampai memang dinyatakan sangat sangat berat gitu ya sanksinya. Tapi nggak masuk penjara sih kalau pelanggaran disiplin. Nah pertanyaannya kita nih sekarang ada nggak sih dari kasus-kasus seperti ini end up-nya adalah di pelanggaran hukum gitu. Kira-kira gimana ya kalau Mas Suryono kalau pelanggaran hukum akhirnya nih? Ya, mungkin tadi juga saya melihat ada gambar ya, gambar sebelum dan sesudah yang sering kadang ditayangkan di media sosial ya, entah itu di Facebook ataupun Instagram. Bapak Ibu sekalian jadi para dokter istrinya Raffi Ahmad, ya kan, dokter gigi kan ya. Perlu kita ketahui bahwa gambar itu dilindungi hak ciptanya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, itu yang pertama. Yang kedua, menyebarluaskan informasi yang bersifat elektronik itu juga ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan saya yakin kedua undang-undang ini juga tidak sering kita baca dan mungkin ya bahkan mungkin tidak pernah dengar juga ya kan itu. Nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan foto, foto itu kepemilikannya pada siapa yang mengambil gambarnya. Tapi untuk izin edarnya atau publikasinya harus meminta izin kepada subjek yang diambil fotonya. Nah ini menjadi sangat menarik, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian khususnya yang sedang mengikuti pendidikan residen. Nah suatu ketika pasti mengambil gambar dari tentu jadi pasiennya untuk kepentingan jadi publikasi. Nah guna legalitas saya berharap Bapak Ibu sekalian yang juga menuntut ilmu dalam pendidikan spesialistik itu juga harus meminta izin secara tertulis kepada subjek atau pasien yang kita ambil jadi fotonya. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan tidak di kemudian hari dipermasalahkan menjadi permasalahan hukum. Karena saya pernah nangani juga ya, jadi di publikasi kalau tidak salah ini kaitannya dengan pasien orto ya. Pasien orto itu kan misalnya seperti saya itu protrusi bimaksiler ya. Orang mau dirapikan biar tidak kelihatan termasuk bagian golongan primata ya. Primata itu ada kera, ada orang hutan. Saya sebenarnya dari hutan tapi karena masuk Jakarta menjadi orang kota ya kan gitu. Nah, ada gambar sebelum dan sesudah ya. Itu ada di jurnal. Nah, suatu ketika dibaca oleh si pasiennya di ruang tunggu. Nah, minta
supaya dicabut dari jadi peredaran dari jurnalnya. Padahal jurnal ya dok Betul, ya. jurnal. Cuma ya. jurnal. Nah, terus yang bersangkutan bersama dosen pembimbingnya itu menghadap saya. Terus gimana solusinya? Saya tanya, dulu waktu mengambil fotonya, minta izin tidak? Dia. Jadi artinya ada inform konsennya lah ya. Betul penting ya. Oke. Inform konsen. Ya, ini penting ya. Jadi kami tekankan karena terkait dengan objek gigi itu kan secara visual bisa diidentifikasi kepemilikannya. Kenapa kok sejauh ini menjadi satu penekanan dari apa yang saya sampaikan ya. Yang namanya sel ya, sel itu kan barang tidak kelihatan oleh mata kita. Itu diambil tahun 56 ya, menjadi permasalahan hukum itu sejak tahun 2017 sampai sekarang. Jadi ahli warisnya menganggap bahwa saat pengambilan sel itu tidak izin pada si pasien atau keluarga jadi pasien atau ahli warisnya. Sekarang menjadi masalah hukum. Itu sel yang tidak kelihatan. Nek gigi kan Wajahnya nggak kelihatan pasiennya padahal ya dok ya. Nah, karena di hukum perdata, di hukum pidana itu ada istilah siapa mendalilkan harus membuktikan, maka kan sesuatu yang luar biasa ya. Selnya tidak kelihatan, didalilkan adalah itu milik keluarga saya. Berarti saya kan harus berani membuktikan ya secara DNA dan seterusnya. Itu kurang lebihnya sebagai gambaran agar kita jadi lebih hati-hati di kemudian hari ya. Ya. Nah, tuh ya kalau kita lihat teman-teman sekalian, artinya dari kasus yang begitu simpel aja, kadang-kadang kita emosional aja ya. Duh, gemes banget. Kemudian akhirnya itu loh Leni kan, jadi sosial media tuh ada positif dan negatifnya. Dan bahayanya dari hal yang tanpa diketahui, jadi teman-teman sekalian iseng kita bicara biar kita juga mukanya agak terkenal gitu ya. Tapi ternyata menjadi masalah besar sekali. Kalau nggak salah sebenarnya kasus yang tadi tuh sudah ditegur deh kayaknya tuh ya. Tapi kok masih ada aja loh kita ambil, masih beredar gitu ya. Nah Mungkin itu. supaya terkenal juga gitu Supaya kan. terkenal. Zaman Oh, sekarang gitu ya. kan terkenal itu kalau nggak punya prestasi ya punya pola tingkah ya. gitu. Nah tadi nomor yang paling norma yang tadi pertama adalah etika. Mas mungkin kita bisa tahu nih kan kebetulan Mas ini kan BPA ya, dari beliau ini adalah Ketua Badan Pembela Anggota. Nah kalau misalnya ada seseorang atau kita di antara kita amit-amit melanggar etika nih, masih melanggar etika. Apa sih sanksinya kalau melanggar etika? Tadi kalau disiplin kita udah tahu ya, bisa diambil STR-nya, dicabut. Kemudian karena ranahnya KKI nggak boleh nyabut SIP karena SIP punyanya dinas ya, tapi STR. Nah sekarang kalau itu apa ya Mas kira-kira? Kalau misalnya kita melanggar etika. Oke, baik kalau misalnya ketemu kasus seperti tadi ya. Jangan mengadili, pesan saya yang pertama, jangan mengadili teman sejawat di hadapan banyak orang. Artinya apa? Berkomentar misalnya Anda salah dan lain sebagainya di jadi forum media sosial. Ya. Caranya bagaimana? Setelah tahu kayak gitu ya tentu yang pertama adalah secara personal. Ya, yang bersangkutan diberitahu bahwa hal itu bertentangan kode etik kedokteran gigi ya. Silahkan tunjukkan misalnya pasalnya pasal berapa dan seterusnya. Nah, kalau seandainya memang jadi sudah kita peringatkan tidak bergeming, itu silahkan laporkan ke pengurus PDGI cabang setempat di mana yang bersangkutan itu menjadi anggota. Ya. Nah, terus nanti secara bertingkat ya bisa wilayah hingga ke PBPDGI. Tadi Prof. Eri menanyakan sanksinya apa kan? Ini juga menarik ya. Jadi sanksi etik itu berbeda dengan sanksi hukum ya. Sanksi etik itu tujuannya adalah mengembalikan yang bersangkutan agar kembali pada kitohnya ya. Untuk tetap menjaga martabat profesi dokter gigi itu sebagai noble profession atau profesi mulia. Oleh karena itu saya juga pesan ya, kalau memberikan sanksi etik itu tidak bolehlah dipublikasi apalagi diberitakan di TVRI ya. Karena tujuannya bukan untuk membuat nestapa kan gitu. Ya itu namanya enggak pembinaan, itu pembinasaan teman sejawat sendiri. Nah, sanksinya apa saja? Yang pertama bisa teguran lisan. Yang kedua bisa teguran tertulis. Yang ketiga bisa pencabutan rekomendasi untuk surat izin prakteknya. Yang keempat kalau kebangetan ya bisa juga dikeluarkan dari ikatan profesi.
Ya, itu paling parah ya kan Paling begitu. parah, Ya, ya. ya, seperti itu. Oke, jadi sejawat dan teman-teman sekalian dan adik-adik mahasiswa itu untuk pelanggaran etika, karena etika itu kan memang lebih kepada keprofesionalan kita ya. Jadi itu kaitannya kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai organisasi profesi kita. Jadi tadi seperti Dr. Suryono bilang itu sih cuman bagaimana teguran antara sejawat dengan sejawat kita gitu ya. Nah, yang paling serem kalau suasananya di pelanggaran di disiplin nih. Nah mungkin bisa diceritain nih Mas, kayak apa sih suasananya? Karena yang saya tahu karena saya 5 tahun di Konsil Kedokteran Indonesia, itu kalau misalnya lagi bersidang tuh ya kayak sidang di pelanggaran hukum gitu. Tetapi kebetulan memang pelanggaran yang dilakukan adalah lebih banyak kepada pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan kompetensi. Kayak apa Mas suasananya? Atau izin, ini Prof, sebagai tambahan informasi bahwa beliau juga pernah menjadi anggota dari Majelis MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi beliau sangat berkompeten untuk menjawab itu. Dan ternyata memang kasusnya ya Prof, akhir-akhir ini memang selain rekan sejawat perlu mengetahui, ini juga menjadi proyek tambahan sepertinya Prof untuk beberapa oknum lawyer yang butuh jam terbang dan mereka biasanya justru tidak perlu dibayar gitu Dok. Mereka malah success fee namanya gitu Prof. Nah ini jadi kita juga perlu tahu selain sanksinya gitu nanti tips dan solusinya supaya kita bisa bekerja juga dengan aman dan nyaman gitu, tidak melanggar. Dan kalau seandainya diadukan ke MKDKI, ini beberapa kasus yang sudah kami dampingi ya, rekan sejawat Prof itu enggan, malu, takut untuk melaporkan ini ke PDGI Prof. Akhirnya PDGI nggak bisa bantu, kita berapa kali ya Dr. Suryono juga sampai putus asa, aduh udah tinggal bacaan putusan gitu Dok ya. Jadi gimana ya supaya kita itu bisa kalau diadukan ke MKDKI juga mudah-mudahan selamat gitu ya gitu Dok. Silakan Dok. Jadi sedikit aja teman-teman sekalian, ada yang namanya Badan Pembela Anggota. Jadi kalau kita jadi anggota PDGI, pembelaan anggota. Pembelaan anggota. Kalau kita jadi anggota PDGI, nah itu kita akan dibela kalau kita benar. Silakan tuh gimana tuh caranya? Ya Mas. Baik, terima kasih sekali. Ini obrolan yang luar biasa. MKDKI itu memang satu lembaga bagian dari KKI yang sebetulnya tidak hanya pasien yang bisa mengadukan, siapapun yang merasa dirugikan, kepentingannya terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi itu boleh mengadukan ke MKDKI dan itu bisa personel, bisa juga lembaganya, misalnya rumah sakit punya dokter tapi sulit dibina, itu rumah sakit bisa saja istilah orang Jawa itu nabok nyilih tangan gitu. Jadi mengadukan dokter itu karena bekerja tidak sesuai dengan disiplin profesinya itu diajukan gitu. Dan persidangan di MKDKI itu ya seperti di pengadilan begitu. Jadi ada majelis yang menyidangkan, kemudian ada dokter yang diadukan, ada nanti keterangan saksi, kemudian pengadu dari pasien atau dari pengacaranya pasien itu juga boleh. Dan kita juga nanti akan memeriksa berbagai alat bukti yang ada, mulai dari mungkin rekam mediknya atau resepnya atau kwitansinya atau apapun yang kalau gigi mungkin cetakan giginya, foto ronsennya dan sebagainya gitu. Nah kalau nanti kemudian dinyatakan bersalah seperti tadi sanksinya adalah bisa kalau sanksinya itu ringan mungkin diberi peringatan, tapi kalau sanksinya sudah menyangkut cukup berat, ada kriterianya tentunya itu maka bisa dicabut STR-nya. Dan kalau dicabut STR-nya itu SIP-nya dengan sendirinya tidak berlaku. Atau kalau memang karena dokternya ini kemampuannya di bawah standar, dari hasil persidangan tadi itu terbukti dokter itu tidak mempunyai kemampuan yang cukup, maka bisa saja sanksinya adalah reschooling. Jadi ada pendalaman kembali untuk pendidikan ulang. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini untuk para mahasiswa maupun para dokter, bahwa pelanggaran disiplin itu meskipun si pasien atau pengacaranya pasien
itu sudah mengadukan ke MK DKI, undang-undang menjamin bahwa dia dokter, pasien maupun pengacaranya pasien tadi tidak kehilangan haknya untuk mengadukan sekaligus dokter gigi tersebut ke pidana maupun perdatanya gitu. Nah, ini saya ibaratkan memang seorang kasus pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang dokter dengan satu pasien, itu keluarganya pasien atau pengacaranya pasien itu bisa membuat surat 3. Kalau itu ada pelanggaran etiknya, maka dia membuat surat kepada organisasi profesinya, di PDGI, di MKEKG, bahwa ini dokter ini telah melanggar disiplin, melanggar etik, mohon untuk bisa diberikan sanksi yang berat misalnya begitu. Yang surat kedua ditujukan kepada ketua MKDKI agar SIP-nya bisa dibekukan dengan cara mencabut STR-nya. Dan kalau perlu selamanya, itu akan permintaannya itu kan bisa begitu. Karena dokter ini pada tanggal sekian telah melakukan tindakan begini-begini yang melanggar disiplin. Surat ketiga bisa dikirim ke kantor polisi. Dia menuntut secara perdata maupun pidana. Karena memang undang-undang praktek kedokteran menjamin seorang dokter yang sedang bermasalah dengan pasien tadi itu, pasiennya boleh mengadukan dokternya itu ke MKDKI sekaligus mengadukan ke ranah hukum. Demikian. Ya. Jadi oleh karena itu Jadi kita harus luar hati-hati. biasa. Enggak ya dok ya, Ya, ternyata ya. kalau misalnya seorang dokter gigi itu berhadapan dengan pasien yang dalam tanda kutip ini agak-agak rese gitu bahasa kita ya dok ya, bisa ternyata diadukan pada saat yang bersamaan gitu ya ke PDGI-nya gitu kan, karena disinyalir ada pelanggaran etik begitu. Kemudian juga diadukan ke MKDKI, kemudian diadukan juga secara hukum baik perdata maupun pidananya gitu ya dok ya? Ya, jadi begini, saya ingatkan sekali lagi bahwa kalau ada pelanggaran hukum, itu di dalamnya pasti ada pelanggaran etik. Meskipun kalau ada pelanggaran etik belum tentu ada pelanggaran hukum. Kaidah semacam ini berlaku. Oleh karena itu hati-hati bagi para sejawat sekalian, kalau nanti sampai Anda bermasalah dengan persoalan hukum, sesungguhnya potensi diadukan secara etik maupun secara disiplin itu sangat mungkin. Dan saya menangani kasus beberapa kali, seorang dokter itu dimediasi karena harus mencabut, supaya pasiennya mau mencabut aduannya ke polisi dan dia membayar sejumlah uang yang banyak. Tapi MKDKI itu tidak bisa dimediasi. Nanti baru terbukti dokternya tidak bersalah, baru kasusnya akan berhenti. Nah ini yang berat di situ. Memang jadi dokter gigi itu enggak ringan ya. Masih mau terus jadi dokter gigi? Masih dong, harus ya. Makanya Jadi harus mahal ini gitu karena ya. waktunya juga tinggal 4 menit 33 udah di sana sign-nya. Jadi teman-teman sejawat sekalian, kita pastikan dan kita informasikan kembali terus-menerus bahwa ada nih pelanggaran yang kita sebut dengan pelanggaran etika, pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran hukum dari kasus-kasus yang berkaitan dengan kita sebagai seorang dokter gigi. Sehingga kami sih semua ini benar-benar menyarankan mari kita menjadi seorang yang profesional dentist pastinya, Dr. Leni kan pastinya ya, dan bekerjalah benar-benar sesuai dengan standar operating prosedur yang ada. Supaya kalau sampai nih amit-amit, kita kan bisa aja manusia kan pasti ada salahnya nih Dr. Leni ya. Misalnya kita suatu hari membuat suatu kesalahan, tapi kesalahan yang kita bisa pertanggungjawabkan karena kita melakukan sesuai dengan standar operating prosedurnya, maka beliau dari badan pembelaan anggota yang bisa membela kita karena kita sesuai. Jadi satu tadi ada inform konsennya kita punya, kemudian kita memang ada rekam medisnya, dan kemudian tentunya kita memang sudah menjalankan sesuai dengan SOP-nya. Insya Allah sih kita semuanya akan selamat untuk dapat dibantu oleh PDGI. Mungkin Mbak Leni silakan kalau ada yang mau ditambahin gitu ya. Ini saya benar-benar ingetin banget buat adik-adik dan teman-teman sejawat sekalian.
Bagaimana dok? Ada yang mau ditambahin dulu nih sebelum saya simpulkan begitu. Iya. Biar dokter-dokter ini bukan cuma dapat informasi yang mencerahkan, tapi juga dapat satu kenyamanan begitu ketika kita bekerja ya gitu. Apa sih yang mau dimaksudkan dari norma-norma yang sudah dibuat gitu ya, dan pengalaman dokter sebagai badan pembinaan dan pembelaan anggota gitu dok. Jadi pesan saya yang pertama ya, sebelum saudara menjalankan praktek kedokteran gigi, penuhi legalitasnya dulu ya. Legalitas Bapak Ibu sekalian menjadi seorang dokter gigi adalah surat izin praktek yang berlaku loh. Ya, karena ada yang praktek terus SIP-nya tidak berlaku ya, menjadi masalah hukum ya. Sekalipun tidak ada korban yang dirugikan. Itu dalam konteks hukum disebut sebagai delik formil ya. Delik formil itu tidak menitik beratkan pada akibat perbuatannya, tapi perbuatannya telah selesai dilakukan. Misal tadi ya, praktek kedokteran dengan surat izin praktek yang sudah tidak berlaku. Ini terjadi beberapa kasus yang jadi kami tangani juga ya. Ini dampaknya sangat merugikan bagi si dokter tersebut karena diperas oleh oknum, baik itu oknum pasien maupun oknum yang mengaku penegak hukum. Oh izin dok, ya waktu itu bahkan ada satu pasien yang sudah keliling beberapa dokter ya dok ya. Iya, Nah betul. itu kita penting juga ketika ada kasus untuk juga berbagi informasi, bukan untuk supaya kita tuh keburu takut gitu dibully ya. Tapi ternyata informasi Anda berharga ketika akhirnya ketahuan pasien oknum ini, oknum pasien kita ya dok ya, sudah 7 dokter yang dia peras begitu ya dok ya? Betul. Ya. Luar biasa. Yang kedua ya, terkait dengan delik formil yang sering Bapak Ibu sekalian lupakan adalah tidak membuat rekam medis dengan baik ya. Coba sekarang tunjuk jari dengan sekian banyak, siapa yang mengisi odontogram ya kan, itu sebagian besar tidak mengisi ya kan begitu. Sehingga kalau dibawa ke tempatnya Pak Edi nanti pasti bisa kena pelanggaran disiplin. Sebagaimana tadi Pak Edi katakan bahwa pelanggaran disiplin itu merupakan pintu masuk terjadinya pelanggaran hukum ya. Jadi kalau hukum, kalau yang terkait dengan rekam medis ini masuk kategori delik formil, bukan delik material ya. Delik formil itu walaupun praktek saudara itu tidak ada pasien yang cacat, yang mengeluh dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian bisa dipidanakan berdasarkan undang-undang praktek kedokteran ya gitu ya. Oh jadi penting untuk memiliki SIP yang berlaku ya, surat Nah, izin pacaran dok. ya. Salah ya bukan. Kemudian, nah kemudian ada lagi ya, agar prakteknya profesional, maka taatilah kode etik kedokteran gigi Indonesia, karena kode gigi itu merupakan landasan moral berperilaku di dalam menjalankan praktek sebagai seorang dokter gigi. Sehingga ya profesi kita tetap menjadi profesi mulia atau nobel apa jadi profession ya begitu. Dan biasanya memang juga dibuat atau diatur itu untuk menjaga dari nanti adanya pelanggaran disiplin betul. yang kemudian juga menjadi pintu masuk pelanggaran hukum begitu ya dok. Iya. Yang ketiga ini Prof Edi tugasnya yang terkait dengan apa? Saya ingin sedikit ya, Dr. Leni. Siap. Mengingatkan kepada seluruh dokter gigi di Indonesia khususnya yang hadir di ruangan ini. Saya ini kebetulan diamanati sebagai Ketua Biro Hukum di PB PDGI, tetapi saya ingin menasehati kalau para dokter gigi ini disomasi oleh pasien, saya berharap untuk jangan diselesaikan tantang-tantangan nanti ketemu di pengadilan. Saya ingin berharap itu bisa dimediasi. Kalau memang nggak bisa dilakukan sendiri, pakailah mediator supaya selesai di luar sidang. Karena apa? Kalau sampai dokter gigi ini nanti kasusnya dibawa ke pengadilan, kita tahu ada persoalan-persoalan yang kadang anomali ya di pengadilan itu, sehingga yang kalah itu kadang yang menang saja jadi arang, yang kalah bisa jadi abu. Oleh karena itu sama-sama hancurnya. Saya menasihati praktek hati-hati, komunikasinya yang baik, legalitasnya dipenuhi, kode etik itu dijunjung tinggi, martabat profesi dokter gigi harus kita jaga bersama. Dan kalau ada kasus,
jangan diselesaikan di pengadilan, upayakan di luar pengadilan. Kalau perlu pakai mediator. Kalau perlu para dokter gigi belajar menjadi mediator. Saya kira Nanti ada demikian. pelatihannya berarti dari PDGI Ada juga pelatihannya, ya, Dok, ya? gitu. Oke. Ini dokter Baik. ini konteksnya tadi ternyata kita ada tanya jawab ya sebentar. Iya, ya. tanya jawab. Oke, tapi gini aja konteksnya tadi dari cerita kita di awal adalah startingnya dari sosial media. Yes. Jadi mohon saja diingat dari teman-teman sejawat sekalian, sosial media itu is very important buat kita sebagai media yang sangat baik. Tetapi apabila kita tidak bijaksana menggunakannya, maka yang kayak tadi, jadi akhirnya kelibet-libet 3 norma tadi yang kita punya, ada pelanggaran etika, pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran Hukum, hukum. ya. Gitu loh ya. Mungkin perlu ditekankan lagi Prof, untuk supaya jadi ingatan yang agak panjang gitu ya. Karena kan kalau di hipnosis, kami orang yang berasa bermain di pikiran bawah sadar, repetition atau pengulangan itu penting Prof, ya kan? Bahwa ternyata gitu ya, walaupun ilmu saya nggak ada apa-apanya ya dibanding sama Dr. Suryono ya, sampai ayam beliau hipnotis loh. Jadi selain tadi harus memenuhi gitu ya kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau nggak punya SIP itu dokter mau kerja bagus banget sekalipun gitu ya, Anda udah keren secara kompetensi gitu. Nanti kita bahas lagi kapan-kapan ya Dok ya, bahwa tadi kan Dokter Edi juga mengatakan bahwa dokter giginya berkompeten, masuk dalam kompetensi dokter gigi, tapi ternyata tidak memiliki kewenangan klinis untuk kasus itu, begitu ya Dok ya. Nah itu nanti kita bahas lagi bedanya gimana gitu ya. Nah kalau udah surat-suratnya lengkap, jadi kalau nggak punya SIP Dok ya udah nggak ada ceritanya. Dokter Suryono tuh udah tutup mata, tutup telinga untuk menenangkan diri sebenarnya. Beliau kan anteng ya, dari suaranya kalau udah bicara tuh kayak nenangin gitu. Kita yang udah panik, Dok ini gimana sejawat kita gitu kan. Beliau tuh cuma tutup mata sebentar, nanti keluar solusinya ya. Jadi yang dimaksud sama Dokter Edi tadi adalah jika setelah dokter melengkapi surat-surat yang seharusnya dokter punya gitu ya, dari SIP dan sebagainya gitu, kemudian dokter bekerja sudah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinisnya, dengan SOP-nya gitu ya, ternyata dokter masih bisa juga kena tuntutan, kena gugatan dan kena aduan. Baik. Oh ya, silakan. Baik. Ya, dokter jangan langsung panik lalu dapat somasi dari lawyernya pasien, buru-buru cari lawyer lagi ya. Karena seringkali itu tidak menyelesaikan masalah, malah masalahnya menjadi besar dan melebar gitu ya Dok ya. Izin setelah beberapa kali pengalaman. Ternyata penting sekali untuk Anda menghubungi PDGI cabang tempat Anda terdaftar. Ya, walaupun kalau diadukan biasanya pasien itu kan nggak tahu ya bedanya ya Dok ya. Jadi makanya mereka tiba-tiba langsung ke polisi. Nah, nanti beliau akan memberikan pembelaan dan sebelumnya biasanya solusi dari masalah kita ya begitu. Nah, untuk pertanyaan yang masuk ke WhatsApp hari ini ada Siang, mohon izin bertanya terkait rekam medis. Jika pasien tetap menekan dan bilangnya itu kalau rekam medis bisa saja diganti oleh dokternya, berarti bukan barang bukti yang bisa diandalkan. Untuk menghadapi itu bagaimana ya Prof? Terima kasih banyak. Silakan Mas. Oke, baik. Siapa yang izin menjawab? Oh, Dokter Suryono udah siap sekali, beliau sudah ribuan. Terima kasih. Bicara soal rekam medis ya, kalau dalam perspektif hukum perdata bisa menjadi alat bukti, masuk dalam alat bukti surat. Alat bukti surat itu yang pertama dan utama ya, apalagi dibikin oleh seorang dokter yang sah ya. Sah artinya apa? Punya surat izin apa jadi praktek. Nah terkait dengan rekam medis itu sendiri, baik yang konvensional maupun elektronik, itu kalau terjadi perubahan-perubahan akan mudah dideteksi. Bahkan kalau yang konvensional itu ada aturannya. Kalau seandainya salah tulis, saudara harus mencoret kemudian diparat, kemudian diganti apa ya. Kalau yang dengan IT itu historinya akan nampak kalau terjadi suatu perubahan. Jadi jangan jadi khawatir terkait dengan itu semua ya. Jadi pesan saya cuma satu ya.
isilah rekam medis dengan lengkap. Yang paling utama adalah odontogram. Ini penting karena yang membedakan rekam medis jenengan sebagai dokter gigi dengan dokter umum adalah odontogramnya. Lainnya sama semua, komponen-komponen yang harus apa jadi ditulis. Begitu Mbak Leni yang cantik sekali. Terima kasih. Nomor sepatu berapa dok? Ya 42 ya kan. Baik, ada tambahan dari dokter Edi atau? Oh cukup. Baik, kalau gitu kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini buat Prof ini sepertinya karena tentang KKI Prof. Jadi selamat siang, izin bertanya, saya ada kendala pembuatan SIP karena salinan STR saya hilang. Saya sudah melakukan persyaratan dan cara yang ada di KKI, tapi belum ada respon. Bagaimana solusinya ya dok? Datangin aja langsung, Jicik di Tiro ya. Jadi samperin gitu ya? Samperin langsung ke Jicik Tiro. Samperin. Biasanya memang responnya agak, memang responnya suka suka telat gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang tinggal di Jakarta, datang aja langsung ke kantor KKI, langsung dilayani di pintu lobi, langsung bisa dilayani masalah tersebut. Karena tentunya tidak mungkin kita punya SIP kalau kita nggak punya STR, begitu ya? Yes, betul. Walaupun salinannya hilang ya Prof ya. Bisa diatasi karena kan kita kan mempunyai duplikat juga untuk nomor-nomor yang sudah terregister, tentunya nanti pasti ada. Yang paling penting jangan lupa untuk laporan polisi kehilangan, itu penting sekali karena kalau nggak ada itu. Penting untuk membuat surat keterangan hilang ke polisi dulu gitu ya. Betul. Habis itu bawa tuh suratnya, samperin ke KKI-nya gitu ya Betul, Prof ya. bisa langsung saja. Deket kalau Jakarta mah ya. Gitu. Semarang juga deket ya dok ya. Cuma 1 jam kan naik pesawat begitu. Bisa? Terkait dengan kehilangan Ya. STR, Ya. saya kira bagi yang jauh dari Jakarta tidak usah datang ke Jakarta. Saya punya pengalaman kehilangan STR itu bisa diurus hanya melalui ada aplikasinya. Saya kira Aplikasinya, nanti ya. begitu. Di situ ada membayar juga berapa gitu, nanti bisa selesai. Kemudian akan dikirim kembali STR pengganti. Mungkin kendalanya karena melalui aplikasi itu kan ribuan gitu ya Prof ya, makanya dia belum dijawab gitu. Karena pengalaman terakhir saya ngisi STR sih cepet banget sih ya Prof ya ternyata gitu. Akhir-akhir ini memang sih STR cepet ya untuk surat tanda registrasi, dicoba lagi. Tapi kalau sampai dia juga tidak membalas gitu, kita datangi gitu.